Setelah pada video sebelumnya, kita membahas tentang penentuan lokasi dan konstruksi sumur bor. Nah, kali ini saya akan menyajikan tutorial lanjutan, yaitu teknik dalam pemilihan pompa pada sumur bor. Pemilihan pompa pada sumur bor merupakan hal yang sangat penting, karena sangat menentukan optimal tidaknya air bersih yang akan kita hasilkan. Yuk mari kita saksikan bersama. Step pertama kita lakukan adalah melakukan uji pemompaan. Dengan uji pemompaan ini, kita dapat memperoleh data tentang hasil konstruksi sumur, kapasitas jenis, debit optimal sumur, dan kapasitas pompa yang dibutuhkan. Lokasi pengujian harus mempunyai saluran pembuangan air yang baik agar air buangan dari pengujian dapat dialirkan ke tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga, tidak membuat becek, dan dapat dimanfaatkan warga. Alat untuk mengukur debit dapat berupa vinod 90 derajat lengkap dengan boxnya atau water meter. Alat ukur kedalaman muka air tanah atau biasa disebut electric sounding atau water level meter. Stopwatch atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Seperti apa kegiatannya? Terus saksikan. Sekarang kita akan melakukan pengujian pertama yaitu step down test. Tes dilakukan minimal 3 tahap dengan waktu minimal 1 jam setiap tahapnya. Diawali dengan debit pemompaan kecil ke besar. Setiap tahapan tes dilakukan pengamatan dan pengukuran penurunan PWL, pumping water level, dan debit air yang dipompa serta dicatat dalam tabel yang sudah kita siapkan. Setelah lebar air diukur kemudian dibagi 2, maka didapat tinggi air. Angka itu dicatat ke tabel step down kolom H. Kolom H dikonversi ke dalam tabel vinod lampiran C untuk mengetahui debit Q. Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian. Pertama, nyalakan pompa dan crank dibuka 1/3 putaran selama 60 menit, kita sebut debit 1, Q1. Ukur PWL dan vinod, lalu catat. Interval 1-10 menit diukur setiap 1 menit. Interval 10-25 menit diukur setiap 3 menit. Interval 25-60 menit diukur setiap 5 menit. Selanjutnya, tahap pengujian kedua. Nyalakan pompa dan crank dibuka 2/3 putaran selama 60 menit, kita sebut debit 2, Q2. Interval 60-70 menit diukur setiap 1 menit. Interval 70-95 menit diukur setiap 3 menit. Interval 95-120 menit diukur setiap 5 menit. Tahap pengujian ketiga yaitu nyalakan pompa dan crank dibuka 3/3 putaran penuh dalam 60 menit, kita sebut debit 3, Q3. Interval 120-130 menit diukur setiap 1 menit. Interval 130-145 menit diukur setiap 3 menit. Interval 145 menit sampai 180 menit diukur setiap 5 menit. Seketika tutup crank dan matikan pompa. Selanjutnya kita lakukan uji recovery. Setelah itu, segera kita lakukan pengukuran kenaikan muka air tanah selama uji recovery. Tetap melakukan pencatatan. Interval 181-190 menit diukur setiap 1 menit. Interval 190-205 menit diukur setiap 3 menit. Interval 205-240 menit diukur setiap 5 menit. Jika selama 1 jam kenaikan muka air tanah sudah kembali ke posisi SWL, maka uji recovery sudah selesai. Namun, jika belum, kembali ke SWL, kita melanjutkan pengukuran kembali. Interval 240-300 diukur setiap 10 menit. Interval 300-360 menit diukur setiap 15 menit. Sampai permukaan air tanah kembali ke posisi sebelum pemompaan atau DWL kembali ke SWL. Selanjutnya, kita lakukan constant rate test atau long period pumping test (LPPT). Tes ini dilakukan untuk mengetahui conductivity serta transmissivity aquifer selama pemompaan. LPPT dilakukan jika masa recovery test telah selesai sepenuhnya. LPPT dilakukan selama 3 kali 24 jam atau 72 jam. Setiap tahapan tes dilakukan pengamatan dan pengukuran penurunan muka air tanah dan debit air yang dipompa serta dicatat dalam tabel pumping test. Recovery test dilakukan minimal 24 jam sampai muka air tanah kembali seperti semula. Selama pelaksanaan pumping, dilakukan pengukuran muka air tanah (PWL) menggunakan electric sounding.
Sekarang, mari kita lakukan LPPT. Setelah itu, kita baru bisa menentukan spesifikasi pompa yang akan kita pergunakan pada sumur bor yang akan kita buat. Ingat, penentuan pompa berdasarkan data-data yang kita catat pada tabel. Nah, demikian video tutorial tentang pemilihan pompa pada sumur bor. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan sampai jumpa lagi dalam video tutorial selanjutnya. Salam Pamsimas!